Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di channel YouTube Bapak Nova Ariansah. Baiklah, Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan dapat terus mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini dengan semangat ya. Semoga dalam waktu dekat pandemi kita akan berakhir sehingga kita dapat melaksanakan tatap muka di sekolah. Nah, kali ini kita tetap melanjutkan materi dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang logika matematika. Nah, bagi yang belum melengkapi tugas-tugas logika matematika sebelumnya, harap segera melengkapi ya, karena nanti akan segera dinilai, dan nilainya akan dikalkulasikan kemudian dirata-ratakan. Jadi itulah nilai kalian untuk materi tentang bab logika matematika. Oke, baiklah sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Bapak, agar kalian dan teman-teman kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat seputar kegiatan pembelajaran matematika di SMK Negeri 8 Palembang. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, menentukan negasi atau ingkaran dari pernyataan menjemuk. Nah, pernyataan menjemuk kemarin ada berapa? Ada 4, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Nah, masing-masing akan kita negasikan. Kemudian yang kedua, mendefinisikan pengertian tautologi dan kontradiksi. Apa itu tautologi dan apa itu kontradiksi? Kemudian yang terakhir, menentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, di bagian yang ketiga ini nanti kalian akan belajar tentang membuat tabel kebenaran ya, sesuai dengan pernyataan majemuk yang diberikan. Oke, ke bagian yang pertama, yaitu negasi konjungsi. Jadi konjungsi itu kata hubungnya adalah dan ya. Perhatikan pernyataan berikut. P, saya suka buah. Kemudian Q, saya tidak suka sayur. Nah, maka kalau digabungkan dengan konjungsi, di sini dia lambangnya dan seperti ini ya, kalau dan ya untuk konjungsi. Saya suka buah dan tidak suka sayur. Nah, ini kalau dijadikan pernyataan konjungsi. Kemudian kalau dinegasikan, negasi atau ingkaran P dan Q. Nah, dia akan menjadi saya tidak suka buah atau saya suka sayur. Nah, jadi dia kata hubungnya berubah menjadi A atau. Kemudian kita lihat nih, saya tidak suka buah. Saya tidak suka buah artinya dia ingkaran P. Atau saya suka sayur. Suka sayur adalah ingkaran Q. Nah, Q-nya saya tidak suka sayur. Ingkarannya saya suka sayur. Berarti kalau kita ambil kesimpulan, nah, ingkaran P dan Q itu sama dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Jadi dan berubah menjadi atau, kemudian setiap ingkarannya, setiap pernyataannya berubah menjadi ingkaran. Nah, inilah namanya negasi konjungsi. Yang kedua, negasi disjungsi. Disjungsi itu atau ya. Jadi perhatikan pernyataan berikut. P, Rani pergi ke sekolah. Q, Rani bermain di rumah Ima. Maka kalau kita buat disjungsinya P atau Q, Rani pergi ke sekolah atau bermain di rumah Ima. Jadi ini atau ya. Kemudian kalau ingkarannya, ingkaran P atau Q, Rani tidak pergi ke sekolah dan tidak bermain di rumah Ima. Berarti atau berubah menjadi dan. Kemudian Rani tidak pergi ke sekolah, ini ingkaran P. Rani tidak bermain di rumah Ima, ini ingkaran Q. Jadi kesimpulannya, negasi dari disjungsi adalah negasi ingkaran P atau Q itu sama dengan ingkaran P
dan ingkaran Q. Jadi atau berubah menjadi dan, kemudian kalau tadi dan berubah menjadi atau. Kemudian setiap pernyataannya dinegasikan atau diingkari. Oke, itu negasi dari disjungsi. Next, negasi implikasi. Jadi implikasi itu jika, maka. Ya. Yang P, matahari bersinar cerah, pernyataannya. Q, hari ini tidak hujan. Jadi P maka Q, jadi lambang itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ada juga yang buatnya seperti ini, boleh. Seperti ini juga boleh, kayak ini. Nah, kayak ini ya. Nah, sama ya. P maka Q. Nah, jadi jika matahari bersinar cerah, maka hari ini tidak hujan. Jika maka ya. Nah, ingkaran dari P maka Q, matahari bersinar cerah dan hari ini hujan. Matahari bersinar cerah itu P, dan itu lambangnya seperti ini ya. Hari ini hujan. Nah, kalau di Q hari ini tidak hujan, artinya dia ingkaran dari Q. Ingkaran Q. Maka dapat kita ambil kesimpulan, ingkaran jika P maka Q sama dengan P dan ingkaran Q. P dan ingkaran Q. Jadi seperti itu. Oke. Yang selanjutnya, negasi biimplikasi. Jadi biimplikasi itu jika dan hanya jika. Perhatikan pernyataan berikut. P, ujian dibatalkan. Q, hari ini hujan. Nah, P biimplikasi Q, lambangnya seperti itu ya. Bisa juga ditulis P biimplikasi Q kayak gini. Nah, P biimplikasi Q, ujian dibatalkan jika dan hanya jika hari ini hujan. Nah, maka ingkarannya, ingkaran dari P maka Q, ujian dibatalkan jika dan hanya jika hari ini tidak hujan. Berarti ini P, jika dan hanya jika tetap seperti ini. Hari ini tidak hujan, hari ini tidak hujan, berarti ingkaran Q. Kemudian dia ada satu lagi, ujian tidak dibatalkan, berarti ingkaran P, jika dan hanya jika, juga seperti ini. Jika hari ini hujan Q. Nah, maka dia ada dua. Khusus untuk biimplikasi, negasinya ada dua. Yang pertama, ingkaran P jika dan hanya jika Q. Yang selanjutnya, P jika dan hanya jika ingkaran Q. Jadi, salah satunya diberi ingkaran saja. Terserah gunakan yang mana, dua-duanya atau salah satunya itu sama-sama benar. Untuk ingkaran atau negasi biimplikasi. Oke, semoga paham ya teorinya. Nah, kita ke contohnya nih. Tentukan negasi dari kalimat berikut. Pak punya 4. Oke, yang pertama, Asti pergi berlibur dan berbelanja di supermarket. Artinya dia dan. Berarti dan itu adalah konjungsi ya. Konjungsi. Berarti ingkarannya tadi, Astri tidak pergi berlibur atau tidak berbelanja di supermarket. Nah, dan menjadi atau, kemudian Astri pergi berlibur diingkari. Asti tidak pergi berlibur, kemudian berbelanja di supermarket. Dia tidak berbelanja di supermarket. Nah, mudah ya. Kemudian yang kedua, 6 adalah bilangan genap. Atau 6 bisa dibagi 3. Nah, atau, berarti atau ingkarannya dan ya. Kemudian 6 adalah bilangan genap, diingkari, 6 bisa dibagi 3, diingkari. Berarti dia akan menjadi 6 bukan bilangan genap, dan 6 tidak bisa dibagi 3. Nah, jadi tinggal ubah dan yang menjadi atau, setiap pernyataannya diingkari. Oke, contoh yang ketiga. Jika ibu pergi berbelanja, maka kami makan malam bersama. Nah, jika maka ini ya. Jika maka. Nah, berarti ingkarannya tadi, ibu berbelanja ke pasar.
dan kami tidak makan malam di rumah. Ini kan contohnya tentang implikasi ya. Implikasi. Berarti lingkaran dari implikasi tadi P dan lingkaran Q. Ya. Ibu berbelanja ke pasar dan kami tidak makan malam di rumah. Oke, kemudian contoh yang keempat, Meli tidak memakai jaket jika dan hanya jika udara panas. Meli tidak memakai jaket jika dan hanya jika udara panas. Berarti di sini dia adalah biimplikasi. 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 Nah, ini M-nya digabungnya. Biimplikasi. Jadi lingkarannya nanti ada dua. Yang pertama, kita ingkari yang pertama. Kita tetap yang pertama. Meli tidak memakai jaket jika dan hanya jika udara tidak panas. Nah, berarti yang di sini yang diingkari ini ya, ingkaran Q. Ini P tetap. P, ini P, kemudian jika dan hanya jika, ini Q. Nah, berarti ini P, jika dan hanya jika, ingkaran Q. Yang satunya tinggal dibalik. Meli memakai jaket, berarti itu ingkaran dari P. Jika dan hanya jika udara panas. Nah, jadi dua. Khusus untuk diimplikasi buat dua-duanya di latihan soal nanti ya. Jadi ini. Oke, mudah? Paham ya? Kalau paham, selanjutnya kita masuk ke tautologi dan kontradiksi. Apa itu tautologi? Jadi tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar. Ya, yang selalu bernilai benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran komponen-komponen. Jadi nanti misalkan ada sebuah pernyataan majemuk, nanti dicontohkan. Kalau semua hasil kesimpulannya benar, dia dinamakan tautologi. Kemudian, yang selanjutnya, kontradiksi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah untuk semua kemungkinan nilai kebenaran komponen-komponennya. Nah, jadi dia selalu bernilai salah. Kenapa bernilai salah? Nanti hasil kesimpulannya SSSS. Salah. Oke, contohnya di sini. Sekalian Bapak terangkan contoh membuat tabel pernyataan majemuk. Nah, tabel kebenaran majemuk. Contohnya ini, langsung ya. Tentukan semua nilai kebenaran dengan menggunakan tabel kebenaran dari pernyataan berikut. Pertama, ingkaran P maka Q atau ingkaran P. Yang kedua, ingkaran P atau Q atau Q. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, sebelum kita jawab, Pak tampilkan lagi. Nah, ini ya, ini tabel kebenaran, benar, ini B itu benar, S itu salah seperti yang minggu kemarin. Ini konjungsi, yang ini disjungsi, yang ini implikasi, kemudian yang ini adalah biimplikasi. Oke, yang pertama, soalnya ingkaran P maka Q atau ingkaran P. Jadi, kalian buat tabelnya nanti seperti ini. P dan Q mutlak ya, P dan Q mutlak. Pak ganti warna dulu. Ink colornya black ya, warna hitam. P-nya mutlak, P dan Q-nya mutlak. Jadi awalnya kalian buat P dan Q seperti ini. P benar, salah. Nah, urutannya seperti ini. Kemudian Q benar, salah. Karena kita pakai dua pernyataan. Kalau tiga nanti beda lagi. Nah, itu kita lihat di sini. Kita butuh yang pertama ingkaran P. Kita butuh ingkaran P. Berarti kita buat ingkaran P di sini. Kemudian yang selanjutnya, kita butuh ingkaran P maka Q. Berarti kita buat sebelah ingkaran P maka Q. Yang terakhir kan seluruhan ingkaran P maka Q atau ingkaran P. Nah, buat di sini ingkaran P maka Q atau ingkaran P. Disinilah nanti jawabannya di sini. Oke, dah. Kita mulai. Yang pertama, yang kotak ini kita isi ya. Ingkaran P. Ingkaran P itu adalah ingkaran dari yang ini ya. Benar, ingkarannya salah. Benar, ingkarannya salah. Salah, yang ini salah.
ingkarannya benar. Kemudian salah, ingkarannya juga benar. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita cek ingkaran P maka Q. Hubungkan ini dengan yang ini. Ingkaran P maka Q. Nah, berarti yang ini duluan baru sebelah sini ya. Ini kan ingkaran P maka Q. Ingkaran P maka Q. Kalau maka, jika ingkaran P maka Q implikasi, maka kita pakai yang ini. Nah, pakai yang ini. Nah, kita cek. Yang pertama, salah benar. Kita cek di sini, Pak tampilkan salah benar, dia menjadi benar. Kemudian salah, kita cek di sini. Salah menjadi benar. Benar, kita cek di sini. Benar menjadi benar. Kemudian benar salah, dia menjadi salah. Nah. Kemudian yang terakhir, ingkaran P maka Q atau ingkaran P. Berarti hubungkan ingkaran P maka Q atau ingkaran P dengan menggunakan yang ini. Atau ya, atau dari sini ke sini. BS benar salah. Kita lihat. Benar salah maka dia benar. Benar salah sama juga tadi, benar salah dia benar. Kemudian benar dia benar. Kemudian salah benar dia menjadi benar. Nah, maka hasil kesimpulannya yang ini. Hasil kesimpulannya B benar semua. Kalau dia namanya seperti ini, Pak rubah lagi warnanya ya, warna kuning, merahnya. Kalau dia B semua seperti ini benar-benar, maka inilah dinamakan tadi tautologi. Nah, seperti itu. Ini yang dinamakan tautologi. Ya? Paham ya? Semoga paham ya cara membuat tabelnya. Nanti kalau tidak paham kita diskusikan di grup WA. Next, selanjutnya. Salah link. Oke, Pak bersihkan dulu layarnya. Screen erase. Yang selanjutnya soal kedua. Yang ini ya. Ingkaran P atau Q. Nah, yang pertama tulis P dan Q-nya. P-nya benar salah. Q-nya benar salah. Kemudian kita buat, ini kan kita butuh P atau Q. Baru nanti diingkarkan. P atau Q. Nah, buat ini P atau Q. Kemudian ingkaran P atau Q. Ini ingkaran P atau Q. Yang selanjutnya ingkaran P atau Q. Nah, yang ini nanti hasilnya kita ataukan, kita disjungsikan dengan Q. Nah, seperti itu buat tabelnya ya. Oke, kita mulai. P atau Q. Nah, kita cek aja P atau Q. Di sini kan ini pakai yang ini ya. Berarti benar. Nah, lihat yang ini ya. Benar salah. Benar. Salah benar. Salah dia salah. Kemudian ingkaran P atau Q. Nah, ini kita ingkarkan. Yang ini kita ingkarkan. Berarti ingkaran benar adalah salah. Ingkaran benar juga salah. Ingkaran benar juga salah. Ingkaran dari salah adalah benar. Kemudian tinggal tahap terakhir. Ingkaran P atau Q yang ini. Nah, atau Q. Nah, dengan yang ini. Jadi ini duluan. Sebelah sini duluan ya. Nah, sebelah sini duluan. Oke, kita lihat. Atau pakai yang ini. Salah benar. Jawabannya benar. Kemudian salah. Jawabannya salah. Kemudian salah benar. Jawabannya benar. Kemudian benar salah. Yang ini benar salah. Jawabannya adalah benar. Jadi kesimpulannya adalah benar, salah, benar. Oke. Nah, gimana? Sudah paham? Nah, nanti kita diskusikan lagi di grup ya, kalau untuk yang belum paham ya.
Jadi inilah tentang tabel kebenaran majmuk. Next, nah seperti biasa, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kalian terhadap materi di pertemuan kali ini, sudah Pak siapkan latihan soalnya. Jadi yang pertama tentukan negasi dari kalimat berikut. Nah, yang A, Amanda lulus ujian dan Amanda naik kelas. Yang B, Ari penggemar Real Madrid atau Ari penggemar AC Milan. Yang C, jika air sungai bersih, maka terdapat banyak ikan di sungai. Yang D, suatu negara maju jika dan hanya jika terletak di benua Eropa. Kemudian yang kedua, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan P dan Q jika dan hanya jika ingkaran P atau ingkaran Q dengan menggunakan tabel pernyataan majemuk. Nah, Pak, bagaimana Pak cara membuat tabel yang untuk nomor 2? Nanti diskusikan di grup WA. Nanti Bapak akan jelaskan bagaimana membuat tabelnya. Oke. Baiklah, jadi demikianlah pertemuan kita untuk kesempatan kali ini. Semoga kalian memahami apa yang Bapak jelaskan. Dan jangan lupa tadi latihannya ya. Latihannya tadi ditulis di buku latihan, beserta juga materi-materinya ya. Materi-materi yang Pak jelaskan juga ditulis. Kemudian nanti setelah itu seperti biasa di foto, lalu di submit, di upload di kantong tugas classroom yang sudah Pak buat. Kantong tugasnya logika matematika 2 ya. Nanti akan Pak posting di grup classroom kita. Oke. Selanjutnya silakan dikerjakan. Sebelum kita tutup, tetap jaga kesehatan, terapkan pola hidup bersih dan sehat, terapkan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, hindari kerumunan untuk sesuatu yang tidak perlu. Nah, kemudian tetap semangat belajar daring, dan jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Bapak agar kalian dan teman-teman kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat seputar kegiatan pembelajaran matematika di SMK Negeri 8 Palembang. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.